Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Marten Paes, dari striker menjadi penjaga gawang andalan Timnas Indonesia. Jordi Amat selalu dicibir dan dikritik, tapi tetap jadi pilar cerdas Timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Marten Paes, dari striker menjadi penjaga gawang andalan Timnas Indonesia. Marten Paes, penjaga gawang Timnas Indonesia dan FC Dallas, memiliki latar belakang yang cukup unik sebelum beralih menjadi kiper profesional. Kiper berusia 25 tahun ini memulai perjalanan sepak bolanya sebagai seorang striker sebelum akhirnya menemukan panggilan sebenarnya di bawah mistar gawang. Dengan tinggi badan mencapai 192 cm, Marten Paes menjadi sosok yang sulit ditembus di lini pertahanan Garuda. Kemampuannya dalam membaca pergerakan bola dan refleks cepat membuatnya menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di bawah mistar gawang. Sejak menjalani debut bersama Timnas Indonesia, Paes telah mencatatkan 9 penampilan dengan 2 kali menjaga gawang dari kebobolan, clean sheet, dan 2 kali menjadi pemain terbaik di skuad Garuda. Perjalanan menjadi kiper yang menarik. Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia dan FC Dallas, Marten Paes memiliki perjalanan yang tidak biasa. Ketika ia baru berusia 17 tahun, seorang pelatih memberi saran kepadanya untuk beralih dari posisi striker ke kiper. Awalnya, keputusan ini tampak sebagai langkah yang tidak biasa, tetapi Paes memutuskan untuk mengikuti saran tersebut sebagai awal baru dalam karirnya. Proses adaptasi dan latihan yang konsisten membantunya berkembang menjadi penjaga gawang yang andal. Perubahan posisi ini ternyata menjadi berkah tersendiri bagi Paes. Ia perlahan menemukan ritme dan kepercayaan diri sebagai seorang kiper, dan kesuksesannya di level junior akhirnya membawanya ke Eredivisie, Liga Utama Belanda. Sebelum bergabung dengan FC Dallas pada 2022, Paes sempat bermain untuk beberapa tim Eredivisie, mengumpulkan pengalaman berharga yang kini membantunya tampil gemilang di kancah internasional. Naturalisasi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Meskipun lahir di Belanda, Paes memiliki keturunan Indonesia yang akhirnya memengaruhi keputusannya untuk menjalani naturalisasi pada 2024. Proses ini memungkinkan Paes untuk memenuhi syarat memperkuat Timnas Indonesia. Keputusan untuk menjalani naturalisasi tidak hanya tentang identitas, tetapi juga tentang komitmen Paes untuk memberikan yang terbaik bagi tim nasional Indonesia. Keturunan Indonesia adalah bagian penting dari identitas saya, dan saya merasa bangga bisa mewakili Timnas Indonesia. Setelah naturalisasi, saya ingin memberikan kontribusi nyata untuk sepak bola Indonesia, ujar Paes dalam sebuah wawancara. Dampak positif di FC Dallas dan Timnas Indonesia. Hadirnya Paes di bawah mistar gawang Timnas Indonesia dan FC Dallas memberikan dampak positif. Kemampuan refleksnya yang baik, ditambah dengan tinggi badan yang ideal, membuatnya sulit untuk ditembus oleh lawan. Paes tidak hanya menjadi penjaga gawang, tetapi juga pemimpin di lapangan yang seringkali memberikan instruksi kepada rekan setimnya. Di FC Dallas, Paes dikenal sebagai kiper yang dapat diandalkan. Pengalamannya bermain di Eredivisie dan pengalaman internasional bersama Timnas Indonesia memberikan kedalaman dan kualitas tambahan di barisan pertahanan. Penampilan gemilangnya di lapangan menjadikannya pemain kunci dalam berbagai laga, baik di klub maupun tim nasional. Di Timnas Indonesia, Paes memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang besar kepada para pemain lainnya. Dia adalah penjaga gawang yang tidak hanya menjaga gawang dari kebobolan, tetapi juga membantu membangun serangan dari belakang, kata Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia. Kiprah yang tak terlupakan. Bagi Paes, perjalanan dari seorang striker muda menjadi kiper top bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan dedikasi tinggi dan kerja keras, ia berhasil membuktikan bahwa perubahan karir bisa mengantarkannya pada kesuksesan. Marten Paes kini adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia, dan pengalamannya di level tertinggi memberi kontribusi besar bagi tim. Saya senang bisa berkontribusi bagi Timnas Indonesia dan FC Dallas. Tujuan saya adalah terus berkembang dan membantu tim mencapai prestasi yang lebih tinggi, ungkap Paes dengan penuh semangat. Dengan latar belakang yang kaya pengalaman, Marten Paes siap untuk terus menjadi bagian penting dari masa depan sepak bola Indonesia. Pengalamannya di Eropa dan keturunan Indonesia membuatnya menjadi sosok kunci di bawah mistar gawang Garuda, dan ia berharap dapat membawa tim ini meraih kesuksesan di kancah internasional. Jordi Amat selalu dicibir dan dikritik, tapi tetap jadi pilar cerdas Timnas Indonesia.
Jordi Amat, salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia, pernah menjadi sorotan tajam di awal kiprahnya bersama skuad Garuda. Keputusannya pindah ke klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT, serta penampilannya di lapangan seringkali menuai kritik tajam dari sebagian besar netizen Indonesia. Pemain yang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada November 2022 itu awalnya mengejutkan publik sepak bola tanah air. Setelah bertahun-tahun berkarir di Eropa bersama klub-klub seperti Espanyol dan CAS Eupen, Jordi memutuskan untuk meninggalkan panggung Eropa dan melanjutkan karir di Asia Tenggara, tepatnya di Liga Malaysia bersama JDT pada Juli 2022. Keputusan kontroversial pindah ke Asia Tenggara. Langkah Jordi ke JDT tidak lepas dari kritik keras. Sebagian besar supporter timnas Indonesia merasa bahwa keputusan ini adalah turun kasta, mengingat standar kompetisi di Eropa jelas lebih tinggi dibandingkan dengan Asia Tenggara. Banyak yang mempertanyakan komitmennya terhadap pengembangan karir, terutama karena harapan besar sudah tertuju padanya sebagai pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman panjang di liga top Eropa. Namun, Jordi memiliki alasan kuat di balik keputusannya. Menurutnya, kepindahan ke JDT adalah langkah strategis untuk lebih cepat beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Asia Tenggara, khususnya di kawasan ASEAN. Selain itu, JDT dikenal sebagai salah satu klub terbaik di kawasan ini, baik dari segi infrastruktur, kualitas pemain, maupun manajemen. Bermain di JDT adalah cara saya memahami lebih dalam tentang sepak bola di Asia Tenggara, termasuk budaya dan tantangan iklim yang berbeda dengan Eropa, ujar Jordi dalam salah satu wawancara. Jadi sasaran kritik netizen Indonesia. Meski memiliki alasan rasional, Jordi Amat tetap tidak bisa lepas dari cibiran sebagian netizen. Hal ini semakin menjadi ketika ia tampil bersama timnas Indonesia di laga-laga awal. Kesalahannya di lapangan seringkali dianggap sebagai blunder fatal, dan Jordi pun tak jarang dijadikan kambing hitam ketika timnas gagal meraih hasil maksimal. Reaksi dari para supporter semakin tajam di media sosial. Kritik pedas dan protes membanjiri Jordi setiap kali ia dimainkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Tidak sedikit yang mempertanyakan kualitasnya dan mempertimbangkan pemain lain untuk mengisi pos bek tengah. Jordi seakan tidak diberi ruang untuk membuat kesalahan, sekecil apapun itu. Kepercayaan Shin Tae-yong, Jordi pemain paling cerdas. Di balik derasnya kritik, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetap menunjukkan kepercayaan penuh kepada Jordi Amat. Menurut Shin, Jordi adalah pemain yang memiliki kecerdasan taktik tinggi dan pengalaman yang sangat dibutuhkan di lini belakang Garuda. Oleh karena itu, di awal kedatangannya, Shin Tae-yong bahkan tidak ragu menunjuk Jordi sebagai kapten timnas Indonesia. Jordi adalah pemain yang sangat cerdas dan berpengalaman. Saya percaya kepemimpinannya bisa membantu pemain lain di lapangan, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah kesempatan. Namun, kepercayaan ini pun tak lepas dari reaksi supporter. Penunjukan Jordi sebagai kapten sempat memicu perdebatan sengit. Kritikan dari netizen yang terus berdatangan akhirnya membuat posisi kapten berpindah ke pemain lain di kemudian hari. Meskipun demikian, peran penting Jordi dalam skuad timnas Indonesia tidak berkurang. Tetap profesional di tengah tekanan. Menghadapi berbagai tekanan dari publik, Jordi Amat menunjukkan sikap profesional yang patut diapresiasi. Meski terus dikritik, ia tetap tampil maksimal di setiap kesempatan membela Garuda. Baginya, kritik adalah bagian dari sepak bola, dan tugasnya adalah membuktikan kemampuannya melalui kerja keras di lapangan. Saya mengerti ekspektasi yang tinggi dari para penggemar. Itu normal, karena semua orang ingin timnas meraih hasil terbaik. Saya akan terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk tim, ujar Jordi dengan tenang. Jordi juga percaya bahwa adaptasinya di Asia Tenggara membutuhkan waktu. Bermain di iklim dan kultur sepak bola yang berbeda tentu menjadi tantangan baru baginya setelah bertahun-tahun berkarir di Eropa. Namun, ia yakin pengalamannya bisa menjadi bekal berharga untuk membantu timnas Indonesia berkembang lebih jauh. Peran penting di lini belakang timnas. Walaupun sempat diragukan, kontribusi Jordi Amat di lini pertahanan timnas Indonesia tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan pengalamannya bermain di kompetisi top Eropa, ia membawa ketenangan dan disiplin di lini belakang. Keahliannya dalam membaca permainan dan menjaga posisinya membuatnya tetap menjadi salah satu bek andalan Shin Tae-yong. Kehadirannya juga memberi dampak positif bagi pemain-pemain muda Indonesia. Jordi sering menjadi mentor bagi rekan-rekannya, membagikan pengalamannya di level kompetisi tertinggi. Ini menjadi salah satu nilai tambah yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat penting bagi perkembangan tim.
Jordi amat mungkin memulai perjalanannya bersama timnas Indonesia dengan penuh kritik dan tekanan. Keputusan pindah ke JDT dan beberapa performa yang dianggap kurang memuaskan sempat membuatnya diragukan banyak pihak. Namun, dengan dukungan penuh dari Shin Tae-yong dan sikap profesionalismenya, Jordi terus membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci di skuad Garuda. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.